Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM 210608501005, kelas 01, Prodi Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori religi. Agama berkaitan dengan upaya manusia untuk mengukur makna keberadaan mereka sendiri dan alam semesta. Agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna, perasaan takut dan ngeri, meskipun agama diarahkan sepenuhnya kepada dunia yang tidak terlihat atau akhirat. Tetapi agama juga melibatkan dirinya dalam urusan sehari-hari di dunia ini. Gambar dunia seharusnya gambar dapat berulang kali ditafsirkan ulang untuk mengevaluasi pola-pola sosial yang baru bahkan tak terduga. Keabadian agama berkaitan dengan kemampuannya untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan deskripsi situasi tingkat tertinggi serta bentuk-bentuk kritik baru. Beberapa ahli mencoba memberikan argumen tentang keberadaan agama atau religi, cara atau sudut pandang yang berbeda yang melahirkan berbagai corak pendapat. Tapi bisa dikatakan keberagaman seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Kemampuan otak manusia untuk membentuk gagasan-gagasan dari konsep-konsep dalam akalnya menyebabkan bahwa ia mampu membayangkan dirinya sendiri terlepas dari lingkungannya, yang merupakan dasar dari kesadaran akan identitas dan kepribadian dirinya. Berbagai jenis hewan juga memiliki identitas diri, namun kesadaran akan identitas itu tidaklah setajam manusia. Karena dengan akalnya, manusia memiliki kemampuan untuk membayangkan peristiwa-peristiwa yang mungkin menimpa dirinya, baik yang membahagiakannya maupun yang dapat membawa kesengsaraan baginya. Sesuatu hal yang paling ditakuti manusia adalah apa yang pasti akan dialaminya, yaitu saat manusia menghadapi maut, yang kemudian merupakan salah satu sebab timbulnya religi. Sekurang-kurangnya ada dua konsep umum yang menerangkan tentang kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap Tuhan, yaitu antara konsep agama dan konsep religi. Kunchara-Ningrat sebagai salah satu seorang tokoh antropologi terkemuka di Indonesia mengatakan bahwa religi adalah sebagai bagian dari kebudayaan. Dalam banyak hal yang membahas tentang konsep ketuhanan, ia lebih menghindari istilah agama dan lebih menggunakan istilah yang lebih netral, yaitu religi. Ada juga yang berpendirian bahwa suatu sistem religi merupakan suatu agama, tetapi itu hanya berlaku bagi penganut saja. Sistem religi Islam merupakan agama bagi anggota umat Islam. Sistem religi Hindu, Dharma, merupakan suatu agama bagi orang Bali. Ada juga pendirian lain yang mengatakan bahwa agama adalah semua sistem religi yang secara resmi diakui oleh negara. Sebenarnya pendapat Kunchara-Ningrat yang di atas mengatakan bahwa religi adalah bagian dari kebudayaan karena beliau mengacu pada sebagian konsep yang dikembangkan oleh Emil Durkheim mengenai dasar-dasar religi dengan 4 dasar komponen, yaitu 1. Emosi keagamaan sebagai suatu substansi yang menyebabkan manusia menjadi religius. 2. Sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan atau yang dianggap sebagai Tuhan, serta tentang wujud dari alam gaib atau supernatural. 3. Sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk-makhluk halus yang mendiami alam gaib. 4. Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut. Teori-teori tentang religi menurut para ahli, manusia percaya kepada suatu kekuatan yang dianggapnya lebih tinggi dari dirinya. Manusia melakukan berbagai macam cara untuk mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Menurut teori yang terpenting, perilaku manusia bersifat religi karena sebab-sebab sebagai berikut. Manusia mulai sadar akan adanya konsep roh,
manusia mengakui adanya berbagai gejala yang tidak dapat dijelaskan dengan akal. Keinginan manusia untuk menghadapi berbagai krisis yang senantiasa dialami manusia dalam daur hidupnya. Kejadian-kejadian luar biasa yang dialami manusia di alam sekelilingnya. Adanya getaran, yaitu emosi, berupa rasa kesatuan yang timbul dalam jiwa manusia sebagai warga negara masyarakat. Manusia menerima suatu firman dari Tuhan. Teori religi dalam kehidupan manusia terdahulu. Edward B. Taylor yang dianggap sebagai bapak antropologi mengemukakan teori tentang jiwa. Ia mengatakan asal mula religi itu adalah kesadaran manusia akan faham jiwa atau soul, kesadaran yang pada dasarnya disebabkan oleh dua hal, yaitu satu, perbedaan yang tampak pada manusia mengenai hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Suatu makhluk pada suatu saat dapat bergerak-gerak, berbicara, makan, menangis, berlari-lari, dan sebagainya. Artinya makhluk itu ada dalam keadaan hidup, tetapi pada saat yang lain makhluk itu seolah-olah tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tidak ada tanda-tanda gerak pada makhluk itu, artinya makhluk itu telah mati. Demikian, lambat laun manusia mulai sadar bahwa gerak dalam alam itu atau hidup itu disebabkan oleh sesuatu hal yang ada di samping tubuh atau jasmani, dan kekuatan-kekuatan itu yang disebut sebagai jiwa. 2. Peristiwa mimpi. Dalam mimpinya, manusia melihat dirinya di tempat-tempat lain daripada tempat tidurnya. Demikian, manusia mulai membedakan antara tubuh jasmaninya yang ada di tempat tidur dan suatu bagian lain dari dirinya yang pergi ke tempat-tempat lain. Bagian lain itulah yang disebut sebagai jiwa. Sifat abstrak dari jiwa tadi menimbulkan keyakinan di antara manusia bahwa jiwa dapat hidup langsung, lepas dari tubuh jasmani. Pada waktu hidup, jiwa masih bersangkutan dengan tubuh jasmani dan hanya dapat meninggalkan tubuh waktu manusia tidur dan waktu manusia tidak sadarkan diri atau pingsan. Karena pada suatu saat serupa itu kekuatan hidup pergi melayang-layang, maka tubuh berada dalam keadaan yang lemah. Namun menurut Taylor, walaupun melayang, hubungan jiwa dengan jasmani pada saat-saat seperti tidur atau pingsan tetap ada. Hanya pada waktu seorang manusia mati, jika itu pergi melepaskan diri dari hubungan tubuh jasmani untuk selama-lamanya. Tampak bahwa sistem religi memiliki kecenderungan yang sama terhadap ilmu gaib. Akan tetapi kedua hal tersebut sebenarnya berbeda. Seperti yang telah dijelaskan bahwa sistem religi adalah suatu rangkaian menimbulkan getaran hati yang disebut emosi, keagamaan dalam melakukan aktivitas manusia sehingga sikap-sikap manusia menyadari adanya pedoman kehidupan yang hakiki, adanya zat yang maha tinggi di luar batas kemampuan manusia. Hal ini mengakibatkan terdorongnya manusia untuk melakukan kebaikan dengan meyakini konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, atau salah satu konsepsi hidup dan mati. Sedangkan ilmu gaib lebih cenderung meyakini hal-hal yang di luar kemampuan batas manusia sebagai elemen yang dapat memenuhi keinginan atau mencapai suatu maksud dari manusia, sehingga nilai keikhlasan melakukan hal tersebut bersifat fiktif. Meski unsur-unsur ritualnya hampir menyerupai, namun keyakinan yang terbentuk itulah yang menjadi tolak ukur perbedaan di antara keduanya. Teori-teori agama pada kehidupan manusia. Kemudian, teori-teori lain yang berkenaan dengan asal mula religi itu atau dasar-dasar kepercayaan manusia yang menganggap adanya suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia dan bentuk-bentuk usaha manusia yang mencari hubungan dengan kekuatan-kekuatan itu telah menjadi perhatian menarik dari orang-orang tertentu, terutama dari kalangan antropologi. Teori-teori itu mencakup satu, teori batas akal. Teori religi tentang batas akal ini dikembangkan oleh Fraser yang berpedoman bahwa manusia dalam kehidupannya senantiasa memecahkan berbagai persoalan hidup dengan perantaraan akal dan ilmu pengetahuan. Namun dalam kenyataannya bahwa akal dan sistem pengetahuan itu sangat terbatas sekali. Makin Makin maju kebudayaan manusia, makin luas batas akal itu.
Tetapi dalam banyak kebudayaan, batas akal manusia masih amat sempit. Persoalan hidup yang tidak bisa dipecahkan dengan akal dicoba dipecahkannya dengan melalui magis, ialah ilmu gaib. Magis diartikan sebagai segala perbuatan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada pada alam, serta seluruh kompleks anggapan yang ada di belakangnya. Pada mulanya manusia hanya mempergunakan ilmu gaib untuk memecahkan segala persoalan hidup yang ada di luar batas kemampuan dan pengetahuan akalnya. Religi waktu itu belum ada dalam kebudayaan manusia. Lambat laun terbukti bahwa banyak dari perbuatan magis itu tidak menunjukkan hasil yang diharapkan. Maka pada saat itu orang mulai percaya bahwa alam itu didiami oleh makhluk-makhluk halus yang lebih berkuasa darinya. Maka mulailah manusia mencari hubungan dengan makhluk-makhluk halus yang mendiami alam itu. Dan timbullah religi. Menurut Fraser, memang ada suatu perbedaan yang besar antara magic dan religi. Magic adalah segala sistem perbuatan dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan mempergunakan kekuatan dan hukum gaib yang ada di dalam alam. Sebaliknya, religi adalah segala sistem perbuatan manusia untuk mencapai suatu maksud dengan cara menyandarkan diri kepada kemauan dan kekuasaan makhluk-makhluk halus seperti ruh-ruh, dewa, dan sebagainya. 2. Teori masa krisis dalam hidup individu. Pandangan tentang masa-masa krisis ini disampaikan oleh M. Crowley dan Evan Gennep. Menurut kedua orang ini, dalam jangka waktu hidupnya, manusia mengalami banyak krisis yang menjadi sering objek perhatian dan dianggap sebagai suatu yang menakutkan. Betapa bahagianya hidup orang, entah sering atau jarang terjadi, bahwa orang itu akan ingat akan kemungkinan timbulnya krisis dalam hidupnya. Krisis-krisis itu terutama berupa bencana-bencana sekitar sakit dan maut atau mati, suatu keadaan yang sukar, bahkan tidak dapat dikuasai dengan segala kepandaian, kekuasaan, atau harta benda kekayaan yang mungkin dimilikinya. Dalam jangka waktu hidup manusia, ada berbagai masa di mana kemungkinan adanya sakit dan maut ini besar sekali, yaitu misalnya saat anak-anak masih peralihan dari usia pemuda ke dewasa, masa hamil, masa kelahiran, dan akhirnya maut. Van Gennep menyebut masa-masa itu sebagai krisis rites atau rites de passage. Dalam menghadapi masa krisis serupa itu, manusia butuh melakukan perbuatan untuk memperteguh imannya dan menguatkan dirinya. Perbuatan-perbuatan serupa itu yang berupa upacara-upacara pada masa krisis tadi, itulah merupakan pangkal dari religi dan bentuk-bentuk religi yang tertua. 3. Teori kekuatan luar biasa. Pendirian ini dikemukakan oleh seorang sarjana antropologi Inggris, yaitu R. Marett. Salah satu dasar munculnya teori ini adalah sebagai sanggahan terhadap teori religi yang dikemukakan oleh E.B. Taylor mengenai timbulnya kesadaran manusia akan jiwa. Menurut Marett, kesadaran tersebut adalah hal yang bersifat terlalu kompleks bagi pikiran manusia yang baru ada pada tingkat-tingkat permulaan kehidupan yang di muka bumi ini. Menurut Marett, pangkal daripada segala kelakuan agama ditimbulkan karena suatu perasaan rendah terhadap gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang dianggap sebagai biasa dalam kehidupan manusia. Alam, tempat gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa itu berasal, yang dianggap oleh manusia dahulu sebagai tempat adanya kekuatan-kekuatan yang melebihi kekuatan-kekuatan yang telah dikenal manusia dalam alam sekelilingnya, disebut the supernatural. Gejala-gejala atau hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu dianggap akibat dari suatu kekuatan supernatural atau kekuatan luar biasa atau kekuatan sakti. Adapun kepercayaan kepada suatu kekuatan sakti yang ada dalam gejala-gejala, hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang luar biasa tadi, oleh Marett dianggap sebagai suatu kepercayaan yang ada pada makhluk manusia sebelum ia percaya kepada makhluk halus dan roh. Dengan perkataan lain, sebelum ada kepercayaan animisme, maka ada satu bentuk kepercayaan lain yang
oleh Marret disebutnya sebagai pra-animisme. 4. Teori sentimen kemasyarakatan. Teori ini berasal dari seorang sarjana ilmu filsafat dan sosiologi bangsa Prancis, yaitu Émile Durkheim, dalam bukunya Les élémentaires bases de la vie religieuse. Pada dasarnya sama dengan R.R. Marret, adalah menyanggah teori religi yang dikemukakan oleh Taylor. Serupa dengan pendapat Marret tersebut di atas, beliau beranggapan bahwa alam pikiran manusia pada masa permulaan perkembangan kebudayaan itu belum dapat menyadari suatu paham abstrak atau jiwa sebagai suatu substansi yang berbeda dari jasmani. Kemudian Durkheim juga berpendirian bahwa manusia pada masa itu belum dapat menyadari paham abstrak yang lain seperti percobaan dari jiwa menjadi ruh apabila jiwa itu telah terlepas dari jasmani yang mati. Mendasari celaan terhadap teori animisme Taylor itu, maka beliau menyatakan suatu teori baru tentang dasar-dasar religi yang sama sekali berbeda dengan teori-teori yang pernah dikembangkan oleh para sarjana sebelumnya. Demikian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.